Baik, Iya. teman-teman. Nah, ini cara promosi di media sosial, teman-teman. Ya, saya akan kasih tahu dulu, tapi ini hanya sebenarnya ini hanya dasar-dasarnya saja ya. Untuk selebihnya nanti juga akan kami share. Ya, akan kami share video-video untuk bagaimana teman-teman bisa iklan di Facebook yang berbayar ya. Nanti saya juga akan kasih materinya. Akan saya share langsung lewat Mbak adminnya untuk meng-share videonya biar teman-teman juga nanti bisa belajar di sana. Kalau misalkan teman-teman di sini saya akan fokuskan untuk salah satunya misalkan FB Ad atau Instagram Ad atau Google Ad gitu ya. Nah, itu tidak akan cukup waktunya. Jadi saya akan sedikit-sedikit saja. Nah, ini apa saja yang bisa digunakan untuk beriklan di media sosial, teman-teman. Ya. Nah, ini yang pertama itu ada Facebook ya. Kemudian ada juga Instagram. Oh, salah ya, tulisannya kurang N, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga ada TikTok juga, ada juga WhatsApp ya. Dan ini bisa digunakan sama teman-teman untuk beriklan ya. Nah, ini pasti teman-teman juga mungkin banyak yang sudah memiliki ya akun ini. Yang silakan nanti bisa digunakan. Oke? Ya, nanti ini berhubungan dengan bisnis kita semuanya. Nanti bisa diiklankan lewat ini. Oke, kemudian teman-teman saya akan bahas ya. Yang pertama, teman-teman itu bisa beriklan di media sosial yang pertama Facebook ini. Nah, ini ada yang berbayar dan ada yang gratisan, teman-teman. Nah, kalau yang berbayar, bagaimana caranya, teman-teman? Yang berbayar, nanti teman-teman silakan membuat halaman Facebook. Ya, nanti teman-teman harus memiliki halaman Facebooknya. Nah, itu ada di mana? Nanti saya kasih videonya, video bagaimana teman-teman cara membuat halaman Facebook. Kemudian teman-teman kalau misalkan ingin yang berbayar, otomatis teman-teman itu harus pintar-pintar untuk mencari marketnya seperti apa gitu ya. Itu karena nanti berpengaruh dengan biayanya. Itu semuanya nanti akan ada di videonya. Kita akan kirimkan nanti setelah teman-teman mengikuti tren ini, kita akan kirimkan lewat WA bagaimana teman-teman itu bisa beriklan di Facebook yang berbayar. Itu namanya FB Ads. Ya. Nah, Mama di sini tenang aja ya. Ini nggak akan rumit-rumit pelajaran hari ini. Nah, ini teman-teman nanti ya. Teman-teman yang pertama harus teman-teman lakukan ketika teman-teman yang berbayar ya, teman-teman harus membuat halaman Facebook, kemudian teman-teman harus posting-posting di halamannya ya. Posting-posting di halamannya, kemudian nanti teman-teman iklankan. Nah, iklan itu bisa mengiklankan yang postingan yang di halaman Facebooknya juga boleh gitu ya, atau teman-teman bisa langsung iklankan promosi langsung gitu. Jadi tidak harus di halaman Facebooknya. Nah, teman-teman bisa langsung promosi menggunakan FB Ad-nya itu. Nanti itu ada di videonya. Kalau di sini saya bahas nanti pusing banget gitu ya. Ini dasar-dasarnya saja. Nah ini teman-teman juga harus membuat akun iklan ya, akun iklan. Karena teman-teman kalau misalkan berbayar, nanti di sana harus ada cara pembayarannya bagaimana ya. Setelah teman-teman sudah ada akun iklannya ya, nanti teman-teman tinggal promosi di sana dan itu berbayar. Saya pernah 2 minggu itu sampai 30 juta saya juga pernah ada, tapi omsetnya bisa sampai ratusan juta. Nah, ini bagaimana caranya, itu ada di video teman-teman nanti akan ada kami share juga. Kemudian ada yang gratis. Nah, saya akan membahas untuk yang gratis teman-teman, untuk usaha kita ya, atau usaha yang lainnya. Nah, ini silakan teman-teman, nggak usah memikirkan berbayar dulu ya, nggak usah. Kecuali kalau teman-teman nanti misalkan sudah memiliki income yang lebih gitu ya. Misalkan teman-teman nih di sini ada yang modalnya misalkan 15 juta. Contoh ya, teman-teman punya modal 15 juta, udah mengeluarkan untuk modalnya, kemudian teman-teman transaksi tiket pesawat, transaksi kirim paketnya, teman-teman sudah mendapatkan penghasilannya. Nah, nanti kalau misalkan sudah balik modal, teman-teman tambahkan alokasikan dana pemasukan setelah balik modal ini ya, itu untuk biaya iklan berbayar. Nah, sekarang saya akan bahas untuk gratisan di FB, teman-teman. Nah, ini bagaimana caranya? Teman-teman silakan, teman-teman sering posting. Postingnya kemana? Ya pastinya teman-teman harus posting di halaman Facebook ya. Kemudian teman-teman bisa di history juga bisa. Silakan teman-teman posting di sana. Nah, kemudian teman-teman ini kalau ada yang memegang kertas silakan, kalau yang penting-pentingnya ditulis ya, tapi kalau enggak teman-teman nanti juga akan mendapatkan rekaman videonya ya. Baik, jadi teman-teman itu harus sering-sering posting. Apa saja yang harus diposting teman-teman? Kalau teman-teman saat ini misalkan jualan tiket, teman-teman silakan posting
jualan tiketnya. Tapi kalau yang baru-baru, teman-teman kenalkan dulu nama usaha teman-teman. Di sini kan memakai nama usaha teman-teman masing-masing ya. Misalkan namanya Afrizal Express atau Afrizal Travel, ya Afrizal Travel atau Afrizal Express and Travel. Teman-teman sudah ada spanduknya, teman-teman difoto spanduknya, difoto, kemudian teman-teman bikin status di mana-mana, ya, bikin status di mana-mana. Oke ya, ini sebenarnya sama aja sih, baik Facebook, kemudian Instagram ya. Nah ini saya bahas juga Instagram. Nah, Instagram bagaimana teman-teman untuk memilikinya, bagaimana teman-teman bisa beriklan di sini. Ini juga bisa berbayar dan gratisan. Saya juga akan bahas untuk gratisan ya. Ini saya ini aja dulu ya. Saya kasih penjabarannya nanti saja. Saya kasih dasar-dasarnya dulu karena ini hampir sama. Untuk Instagram juga teman-teman harus membuat akun Instagram, kemudian posting, ya posting. Kemudian teman-teman yang berbayar ini juga harus membuat akun iklan yang berbayar Instagram Ads. Ya, nanti juga teman-teman bisa lihat di video. Kemudian promosi-promosi tinggal follow up. Nah, ini juga ada gratisan. Nah, untuk gratisan ini yang akan kita bahas nanti, ya. Baik FB Ads, baik Instagram, baik di WA ya, teman-teman nanti saya akan kasih tahu yang gratisan saja. Kemudian TikTok juga sama. Ya, TikTok juga ada yang berbayar, kemudian ada yang gratisan. Nah, ini daftar akun TikToknya, kemudian posting-posting, kemudian iklan dan follow up. Nah, bagaimana untuk mendaftar akun TikTok ya? Nanti juga akan ada videonya. Teman-teman bisa lihat mau yang mana sebenarnya teman-teman iklannya. Kebanyakan TikTok sekarang udah banyak banget ya. Nanti teman-teman bisa kreatif di sana. Nah, kemudian di sini ada yang gratisan juga. Kemudian ada juga WA. Nah, ya. WA juga bisa dijadikan sebagai alat iklan teman-teman promosi. Ya. Nah, ini ada yang bermodal, ada yang gratisan. Teman-teman perhatikan untuk yang modal ya, yang bermodal. Teman-teman bisa membeli alat iklannya yang misalkan kayak WA Blast ya. Nah, WA Blast ini tapi itu ada syaratnya. Teman-teman tidak boleh asal ngeblas ya. Nggak boleh asal ngeblas karena nanti juga keblokir, dan ini juga nggak boleh teman-teman, itu namanya spam ya, itu nggak boleh teman-teman, tapi cukup tahu saja lah. Tapi saya tidak akan mengajarkan ini, saya tetap akan mengajarkan yang gratisan. Nah, ngomong-ngomong masalah Facebook, Instagram, kemudian TikTok dan WhatsApp teman-teman, ini ada triknya ya, ada triknya. Kalau teman-teman tadi ya untuk mau share ke Facebook, Instagram, ataupun teman-teman mau nge-share di WA, itu ada jam-jamnya teman-teman. Ya, ada jam-jamnya, perhatikan. Nah, kemudian apa saja yang harus di-share? Apakah teman-teman langsung jualan? Tidak boleh teman-teman itu nge-share baik ke WA, baik ke Facebook, ke Instagram. Teman-teman langsung jualan, tidak boleh teman-teman. Ya, jangan. Kalau teman-teman baru mulai usaha, ya minimal teman-teman kenalkan dulu deh usaha teman-teman. Bismillah ya Allah, Bakri Travel baru buka, mohon doanya ya teman-teman. Udah cukup ya, seperti itu. Mengenalkan orang. Kemudian ada transaksi ya, posting, alhamdulillah pelanggan pertama ya, pelanggan pertama beli tiketing. Nah, udah. Kemudian ada orang transfer misalkan membeli atau misalkan transfer untuk kirim paket, atau dia ada pemesanan kirim paket, teman-teman posting transaksinya. Ya, posting. Biar apa? Mereka itu banyak yang melihat. Nah, kita lihat teman-teman. Ketika teman-teman membuat di story Facebook, ya, atau teman-teman itu membuat akun Facebook, ya misalkan ya, teman-teman perhatikan pertemanan teman-teman itu berapa dulu. Jangan sampai teman-teman memiliki teman hanya 1000. Kalau Facebook, terus teman-teman memiliki Facebook, kemudian teman-teman jualan, akun Facebook teman-teman itu berteman hanya 1000 orang, itu kurang banget. Ya, cari 5000 orang teman-teman, itu keren sekali. Ya, nah teman-teman yang pertama harus teman-teman lakukan ketika teman-teman itu memiliki akun Facebook, banyakin pertemanan. Banyakin pertemanan, kemudian teman-teman itu harus sering-sering posting, tapi postingnya nggak melulu jualan. Misalkan posting pertama nih, teman-teman itu harus kasih edukasi, misalkan contoh nih, ada informasi apa saja, teman-teman bisa copas di mana-mana, misalkan kata-kata motivasi, atau mungkin teman-teman bisa
berbagi pengalaman yang positif ya di sana. Jadi ketika teman-teman posting, itu orang itu merasa manfaat. Oh, saya pingin dong ada postingan dari Pak Afrizal misalkan. Orang itu akan menunggu postingan teman-teman. Nah, itu berarti teman-teman sudah mendapatkan kepercayaan dari mereka, udah mendapatkan mereka itu udah nyaman dengan teman-teman. Silakan teman-teman itu seperti itu. Jangan asal tiba-tiba jualan aja. Ya, misalkan di sini ada siapa ya? Sebentar saya cek di sini ada siapa aja. Mbak Ida. Misalkan Mbak Ida itu posting, tiba-tiba langsung jualan. Kemudian besok jualan lagi. Maka orang itu akan memandang bahwa ini kalau saya masuk ke halaman ngelihat statusnya Mbak Ida kok ya jualan terus gitu ya. Nah, ini tiba-tiba di inbox sama Mbak Ida, orang itu yang melihat history itu di inbox. Wah, ini Mbak Ida pasti mau jualan sama saya. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman itu memberikan sesuatu yang manfaat statusnya buat mereka. Ya. Kalau sudah baru nanti teman-teman masuk untuk jualan sedikit-sedikit ya, informasikan tentang jualan teman-teman. Postingnya teman-teman itu di history, kemudian di halaman. Teman-teman lihat siapa yang melihat di history FB teman-teman atau WA teman-teman atau Instagram teman-teman, jadikan itu sasaran buat teman-teman menawarkan produk teman-teman. Ya, jadikan itu sasaran. Misalkan nih, saya membuat status di WA atau saya membuat status di Facebook atau history di Facebook. Kemudian Mbak Ida melihat, maka saya akan lihat nih, besok saya bikin status lagi, Mbak Ida ngelihat lagi nggak? Kemudian besok saya lihat lagi, Mbak Ida itu melihat lagi nggak? Kalau Mbak Ida melihat terus-terusan, kita tembak. Tapi jangan langsung jualan. Lalu Mbak Ida, terima kasih ya sudah melihat history saya di Facebook. Misalkan gitu ya. Nah, terus nanti ada interaksi. Ketika ada interaksi, baru teman-teman masuk, Mbak Ida itu jualan apa? Saat ini usaha apa? Oh, usaha ini misalkan. Nah, nanti dia juga nanyain ya, kalau misalkan mereka nanyain juga, nah baru masuk. Gitu. Jadi buat nyaman dulu mereka. Ini ada yang baru masuk ke Facebook, kemudian baru usaha jasa kirim barang, langsung aja jualan jasa kirim barang. Ya, mereka nanti akan melihat ini orang jualan terus gitu ya. Nah, yang penting teman-teman posting aja. Untuk apa merangsang? Ya, misalkan Mbak Ida itu ada yang transaksi PLN, misalkan ya, udah nggak apa-apa, bikin aja statusnya, Alhamdulillah ya Allah gitu. Nanti ada orang lama-lama akan menanyakan, usaha apa sekarang Mbak Ida gitu. Oke ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman perhatikan. Nah, ini ada waktu-waktu tertentu teman-teman untuk nge-share, untuk membuat status. Jangan asal nge-share, ya. Nah, apalagi teman-teman yang mau memiliki usaha baru ini nih, di Facebook-nya, teman-teman itu kasih tahu, ya. Di profil teman-teman itu ditambahkan, misalkan Mbak Ida itu sebagai pemilik dari apa Express misalkan gitu. Ya, di bio-nya itu ditambahkan teman-teman. Oke, nah perhatikan ketika teman-teman nge-share, ya nge-share itu ada jam-jamnya. Bikin status WA itu ada jam-jamnya. Jangan asal, ya, karena ini, ya, ini biasanya jitu sekali jam-jam ini. Teman-teman pagi, silakan ini jam 8 sampai jam 9 bikin status. Ya, statusnya jangan jualan dulu. Teman-teman bisa untuk ngasih motivasi. Awas ya, jangan suka curhat di media sosial. Ya, jangan juga karena apa? Itu orang itu akan menilai kita. Ya, jangan sampai curhat di media sosial. Oke? Nah, ini Pak Suwarno ya, nggak boleh curhat di media sosial. Mbak Riri juga nggak boleh ya. Jadi nanti kalau misalkan curhat nanti orang itu akan nggak semua orang itu akan menerima risih nanti ya. Nah, silakan teman-teman perhatikan. Pagi teman-teman kasih kata motivasi, ya. Motivasi, banyak kata-kata motivasi, teman-teman bisa copas. Atau teman-teman bisa lihat TikTok yang membuat kata-kata motivasi, silakan share di sana. Nanti siang jam 12 ya, jam 12 sampai jam 1 masuk tuh teman-teman tuh. Alhamdulillah tiket saya laris nih, hari ini sudah ada yang pesan tiket. Nah, di situ harus ada yang namanya bukti transaksinya. Nah, gitu. Nanti orang itu akan menanyakan. Kemudian nanti sore juga ya, sore silakan teman-teman bisa bikin status lagi, bikin statusnya misalkan teman-teman yang butuh tiket pesawat ke saya ya, insya Allah ada diskonnya, misalkan gitu ya. Nanti malamnya juga teman-teman bisa share juga
status juga. Jadi teman-teman ini teman-teman seling-selingi ya. Nah, teman-teman ini harus diatur-atur. Ini jam-jam mereka itu lagi melihat handphone. Perhatikan. Ya, ini silakan teman-teman nanti bisa ditulis ya. Ini jam-jamnya ketika teman-teman itu bisa share itu ke Facebook, Instagram atau WA ya. Teman-teman silakan ini menjadi patokannya. Oke, baik. Nah, kemudian apa saja kira-kira penunjang yang bisa digunakan untuk promosi? Teman-teman bisa lihat. Ada produk, harus ya, teman-teman harus memiliki produknya apa yang harus di-share atau diiklankan. Kemudian yang kedua, nah teman-teman ini usaha saat ini itu sudah memiliki website belum nih? Website atau landing page. Nah, kalau landing page itu apa, website apa sih bedanya? Nah, kalau website itu biasanya itu keseluruhan teman-teman. Misalkan ada orang itu memberikan website, ketika teman-teman klik itu ada informasi keseluruhan usahanya. Tapi kalau landing page itu biasanya satu halaman dan dia fokus untuk jualannya. Misalkan nanti saya kasih tahu ya contohnya landing page teman-teman. Nanti teman-teman itu ini bisa dijadikan untuk iklan teman-teman. Yang keempat itu brosur-brosur. Nah teman-teman ini untuk brosur atau misalkan flyer-flyer, teman-teman silakan gunakan Canva ya atau aplikasi apapun itu, teman-teman bisa membuat flyer sendiri atau brosur sendiri teman-teman untuk alat iklan. Di sini sudah banyak yang pinter-pinter, ya, membuat video sendiri, kemudian mengedit gambar sendiri. Ini penting sekali teman-teman, karena ini adalah penunjang promosi teman-teman, ya. Nah ini silakan teman-teman bisa dilengkapi. Nah kalau untuk di sini, nah teman-teman yang kemarin sudah memiliki website auto issued ya, nah website auto issued, nah silakan teman-teman sebar, nah itu di media sosial. Jangan lupa jam-jamnya. Dan jangan lupa teman-teman itu rajin dan rutin istiqomah. Jangan sampai teman-teman itu baperan. Teman-teman bikin status nggak ada yang lihat nangis. Teman-teman bikin status nggak ada yang beli, baper. Bilang katanya usahanya tidak bagus, usahanya tidak jalan. Tidak seperti itu teman-teman. Istiqomah, silahkan bikin status. Terus aja seperti itu. Ya. Kemudian landing page ini penting. Nah, brosur-brosur ini penting. Silahkan ini teman-teman nanti dilengkapi. Ya. Oh saya belum memiliki landing page, gimana cara bikinnya? Teman-teman butuh untuk pembuatan landing page, saya juga ada videonya, teman-teman silakan nanti bisa minta. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk yang kemana aja sih kita promosi, ya. Silakan nanti teman-teman tinggal bikin status-statusnya. Jangan lupa istiqomah dan jam-jamnya perhatikan.